Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi bersama aku Andri. Di video kali ini kita melanjutkan pembahasan kita terkait dengan pembelajaran pemrograman komputer menggunakan MATLAB ataupun Octave untuk menyelesaikan masalah-masalah sederhana yang ada di dalam teknik kimia. Ini merupakan video yang ke-6 kalau nggak salah. Jadi sebelumnya saya sudah ada membahas mulai dari awal pengenalan tentang Octave dan MATLAB, kemudian dasar-dasarnya, kemudian pengenalan juga terkait dengan matriks gitu ya. Jadi teman-teman yang baru bergabung silakan menyimak video-video sebelumnya. Linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi atau teman-teman bisa cari di playlist, judulnya adalah pemrograman komputer. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai integrasi numeris dengan menggunakan metode Simpson Rule. Kalau di dua video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menyelesaikan integral atau mengoperasikan integral dengan menggunakan metode trapezoidal. Kalau di video ini kita akan membahas bedanya dengan metode trapezoidal itu apa sih, Simpson Rule gitu ya. Nah, flashback sedikit. Kalau metode Simpson Rule gitu ya, pendekatan yang dia gunakan itu adalah dua nilai X gitu ya, kanan dan kiri saja gitu ya, X1 dan X2 atau X0 dan X1. Nah, kalau pendekatan yang digunakan dalam Simpson Rule itu adalah dia menggunakan 3 titik gitu ya, X1, X2, dan X3 atau X0, X1, dan X2. Jadi ada 3 titik yang dia gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah integral. Contoh gitu ya, kalau di metode trapezoidal gitu ya, kalau di video sebelumnya, untuk mencari nilai integral dari persamaan fx ini, kita menggunakan, kalau misalnya kita dengan menggunakan dua titik gitu ya, X1 dan X2 atau X0 dan X1 gitu ya, nanti nilai dari integralnya itu adalah hasil dari luasan yang ada di bawah fx. Tapi karena kita dengan menggunakan dua titik saja, maka bias atau errornya juga semakin besar gitu ya. Makanya kemarin hal ini bisa ditanggulangi dengan cara kita memperkecil delta x-nya, jadi bentuk seperti ini gitu ya. Tapi tetap kita mencarinya dengan menggunakan dua titik, X1 dan X2 atau X2 dan X3 dan seterusnya. Nah, bedanya dengan metode Simpson Rule adalah ketika kita mencari nilai fx, suatu persamaan, kita ingin mencari nilai integralnya gitu ya. Maka kalau di Simpson Rule kita menggunakan 3 titik pendekatan, dia 1, 2, dan 3, X0, X1, dan X2. Maka biasnya gitu ya, atau errornya yang ada di atas ini gitu ya, ini bisa ditanggulangi gitu ya, semakin kecil errornya. Nah, itu salah satu keunggulan dengan menggunakan metode Simpson Rule kalau dari gambar sederhana seperti ini. Nah, untuk mencari gambar, untuk persamaan yang digunakan untuk mencari luasan atau hasil integral dari persamaan yang ada di gambar A ini gitu ya, kita bisa menggunakan persamaan 3.8 ini. Jadi untuk mencari nilai luasan yang ada di dalam gambar A ini, kita bisa menggunakan persamaan 3.8. Jadi persamaannya itu adalah L atau luas sama dengan Y0 ditambahkan dengan 4 dikali Y1 ditambah Y2 dibagi 3 dikalikan dengan delta X. Nah, Y0, Y1, dan Y2 itu yang mana ya? Berarti ini adalah Y0, kemudian ini adalah nilai dari Y1, dan ini adalah nilai Y2. Nah, ketika kita mengharapkan hasil integral yang paling mendekati, berarti kan errornya gitu ya, yang luasan di atas ini, galatnya yang ini harus diperkecil dengan cara berarti potongannya juga diperkecil gitu ya. Berarti ini bisa kita perkecil dengan nambah garis, misal. Ini saya tambah garis di sini, kemudian saya tambah garis di sini, maka nanti dapat gambar kurang lebih yang B. Nah, ini adalah errornya, galatnya itu ya, itu semakin kecil juga.
Nih, semakin kecil galatnya yang di atasnya. Nah, untuk mencari luasan dari gambar yang B, kita bisa menggunakan pendekatan, berarti kan ini adalah luas dari, kok dia nggak mau lurus ya, sebentar. Ini adalah luasan dari luas 1 gitu ya, atau luas daerah sini, luas 1. Kemudian ini adalah luas dari luasan yang kedua atau L2 yang ini. Berarti gambar 2 ini, gambar B ini itu adalah hasil dari gitu ya, hasil dari L1 ditambah L2. Kalau L1-nya anggaplah ini gitu ya, Y1, Y2 gitu ya, Y0, Y1, Y2, dan L2-nya, misal L2-nya di sini adalah, berarti kita dengan menggunakan rumus yang tadi, berarti kan di sini adalah Y2, sama, kita tetap modifikasi doang gitu ya, berarti dapatnya adalah Y2 ditambah 4 dari Y3 ditambah kemudian Y4 dikali delta X dibagi 3. Nah, berarti L1 ditambah L2-nya sama dengan L1-nya adalah ini. Berarti kan Y0 ditambah 4Y1 ditambah Y2 bagi 3-nya nanti aja ya, langsung aja. Ditambah Y2 dari yang ini, kemudian ditambah 4Y3 yang ini, ditambah dengan Y4, ini dikurung, dibagikan dengan 3, dikalikan dengan delta X. Nah, di sini lihat, di sini kita punya dua nilai delta Y2, kita punya dua nilai Y2 dan Y2, berarti nanti persamaan akhirnya adalah ini delta X dibagi 3, saya taruh di depan, kemudian Y0 ditambah gitu ya, ditambah Y4 Y1 ditambah 2Y2 ya enggak, ditambah 4Y3 ditambah Y4. Nah, teman-teman di sini lihat untuk nilai delta, untuk nilai Y-nya di sini ada pengulangan pengalian antara yang ganjil dan yang genap. Kalau semisalnya kecuali yang awal dan yang akhir ya, ini yang awal, ini yang akhir gitu ya. Berarti untuk nilai delta, untuk nilai Y yang itu adalah ganjil, ini Y1 kemudian Y3, berarti dia harus dikalikan dengan angka 4. Makanya di sini kalau teman-teman lihat rumus dari Simpson Rule, makanya untuk yang ganjil gitu ya, untuk yang ganjil, untuk yang ini dia dikalikan dengan nilai 4 nilai Y-nya. Kemudian untuk yang genap, indeksnya genap gitu ya, maka nanti harus dikalikan dengan 2 nilai Y-nya. Ini adalah yang genap dikalikan dengan 2. Gitu ya, asal usul gitu ya, asal usul dari persamaan yang ada di Simpson. Kemudian dari sini, karena di MATLAB itu tidak ada indeks 0 gitu ya, nilai Y yang ini itu tidak dikenal dengan indeks 0 kalau di dalam MATLAB, maka itu harus kita ganti gitu ya. Yang ini kita ganti sebagai Y1, kemudian ini diganti sebagai genap gitu ya, kemudian ini kita ganti sebagai yang ganjil, dan ini adalah sebagai yang akhir. Kemudian jumlah increment yang ada di dalam Simpson Rule sepertiga haruslah genap. Jadi jumlah incrementnya itu harus genap. Si N-nya, N yang terakhir ini itu haruslah genap supaya bisa dioperasikan hitungannya. Yang kan ini ganjil, genap, kemudian di sini ganjil dan ini genap. Gitu ya. Ganjil 1, ganjil, kemudian genap, kemudian ganjil lagi, kemudian N-nya yang terakhir ini haruslah genap. Jadi at the end nanti persamaan yang akan kita gunakan di dalam nanti kita hitung masukkan ke dalam MATLAB maupun Octave adalah persamaan yang di 3.10 ini. Oke, sekarang kita hapus dulu semuanya biar enak gitu ya. Nanti diingat persamaan 3.10-nya. Ketika kita menyelesaikan suatu persamaan integral, kita cukup dengan menggunakan rumus yang ada di persamaan
3.10 tersebut. Oke, kita lanjut ke contohnya. Nah, untuk contohnya ini sudah yang contoh 3.1 ini kita menggunakan persamaan trapezoidal, kemudian contoh 3.2 juga kita menggunakan persamaan trapezoidal. Berikutnya, nah ini adalah langkah-langkah dasar ketika kita mau memasukkan program yang 3.10 tadi ke dalam MATLAB. Seperti biasa, kita masukkan dulu sintak-sintak awal gitu ya, untuk membersihkan dari si program kita. Maka kita menggunakan clear all dan clear gitu ya. Clear all itu nanti gunanya untuk membersihkan program-program kita. CLC itu untuk membersihkan area kerja kita. Kemudian kita masukkan batas atas dan batas bawah, X0 dan X2 nya gitu ya, batas akhir dan batas awal dari nilai X nya. Kemudian kita cari delta X nya. Setelah itu baru kita masukkan persamaan inti dari Simpson-nya, Fx0, kemudian Fx yang tadi yang dikalikan 4 dikalikan dengan, ini harusnya dikalikan 2, sorry, ini harusnya dengan kedua. Ini untuk oke, ini harusnya udah diganti nih. Ini sorry, saya tipu. Harusnya kita menggunakan persamaan yang 3.10 tadi gitu ya. Bukan yang ini. Ini adalah persamaan dari persamaan yang trapezoidal. Ini belum saya ganti. Tipu, sorry. Oke, kita langsung aja masuk ke contoh 3.3. Hitunglah integral pada contoh 3.1 dengan menggunakan Simpson. Berarti kita diminta untuk menyelesaikan persamaan 3.1 dengan menggunakan Simpson. Persamaan 3.1 itu oke. Ini adalah persamaannya 10x kuadrat ditambah 12x ditambah 2. Itu adalah persamaan yang akan kita selesaikan di contoh 3.3 ini. Persamaannya saya tulis ulang, Y sama dengan 10x kuadrat ditambah 12x ditambah 2. Coba benar nggak ya? Kita lihat 12x plus 2. Oke, persamaannya berarti itu yang akan kita selesaikan. Nah, ini ada sudah dimasukkan, sudah saya masukkan langkah-langkah kerjanya ketika teman-teman mau menyelesaikannya. Jadi kalian tinggal ikuti instruksi yang ada di langkah-langkah ini. Oh iya, untuk teman-teman yang baru bergabung, ini adalah buku yang saya tulis. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan panduan yang sama, silakan teman-teman download linknya yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita langsung eksekusi gitu ya. Pertama, masukkan nilai X0, X1 dan titik perhitungan. Ingat syaratnya harus genap tadi, bukan ganjil, sorry. Syaratnya harus genap. Kalau kita menggunakan Simpson sepertiga rule gitu ya. Ini X1, X2 nya berapa ya kemarin? X0 dan X1 nya, oh ini batas-batasnya. X0 nya adalah 0 dan X1 nya adalah 2. Itu adalah batas atas dan batas bawahnya, 0 dan 2 ya. Diingat, berarti di sini X0 sama dengan 0, X1 sama dengan 2. Ini batas bawah dan batas atasnya. Masukkan nilai X0, X1 dan jumlah titik perhitungan atau N-nya. Kemudian buat syarat, buat array untuk X tiap titik ke I dengan variabel XI menggunakan space line. XI sama dengan linspace. Oke. Kemudian ini langsung kita eksekusi, masukin saja ya biar enak ya. Sebentar saya buka programnya dulu. Program Octave-nya. Teman-teman silakan dibuka kalau yang punya program Octave atau MATLAB sama saja. Oke, kalau kita buka Octave nanti awalnya seperti ini. Kita gunakan CLC untuk membersihkan tampilan yang ada di command window dan clear untuk membersihkan memori yang ada di sini.
Setelah itu kita masuk di kolom editor. Ini sebenarnya sudah saya bikinkan ya. Oke, kita mulai aja dari belum ding, ini 3.2. Kita masuk ke program yang baru, klik yang kuning ini. Setelah itu baru kita masukkan programnya. Ingat langkah awal, jangan lupa clear. Kita bikin functionnya dulu. Function 33, karena ini adalah fungsi 3. Kemudian baru kita masukkan clear, setelah itu clc, clear clc. Setelah itu baru kita masukkan nilai x0, x1 dan jumlah perhitungan. Berarti kita harus memasukkan nilai x0 sama dengan 0 tadi. Kemudian x1 sama dengan 2. Kemudian n-nya, sebentar, n-nya tadi kalau kita menggunakan indexing genap itu berarti harusnya adalah, bisa nggak ya, 0, 1. Oke, kita masukin 12 misal, contoh ya, genap ya. Kemudian setelah itu baru kita masukkan xi-nya. Xi sama dengan linspace x0, x1, n. Ini tujuannya biar apa gitu ya. Coba sekarang kita tutup dulu. Ini saya simpan biar teman-teman lihat dulu bedanya gitu ya. Sebentar. Ini direktorinya diganti komputasi, kemudian kita simpan 33. Jangan lupa nama filenya sama dengan nama fungsi yang kita bikin. Setelah itu baru kita run. Nah, nanti hasilnya nilai x-nya itu adalah ini. Xi itu adalah nilai x pada saat berapa aja, nilai y-nya yang mau dihitung gitu ya. X-nya berapa aja nih, saya misalkan saya kasih tanda petik di sini. Tunggu dia. Nah, ini adalah nilai x-nya nanti. Berarti kita akan mencari nilai y untuk nilai x-nya ini gitu ya tadi. Oke, berikutnya setelah kita mencari xi, langkah berikutnya dari sini adalah hitung delta x. Berarti kita bikin del x sama dengan gitu ya. Kemudian kita bikin xi 2 dikurang xi 1. Kemudian setelah itu kita baru menghitung nilai y pada setiap x. Oke, berarti langkah keempat ini adalah kita disuruh menghitung nilai y setiap xi. Dia menghitung nilai y pada setiap xi yang ini. Berarti di sini saya bikin y sama dengan hitung y untuk setiap xi. Oke, dari sini setelah itu langkah berikutnya adalah sesuaikan persamaan ini kok trapezoidal gitu ya. Sesuaikan persamaan Simpson rule. Nilai yi, ini harusnya Simpson. Nilai yi selain pada batas-batas nilai x, x0 dan x harus dikalikan dengan 2 jika ganjil. Oke. Dan dikalikan 4 jika genap. Oke, seperti tadi. Sesuai dengan persamaan 3.10. Sehingga dilakukan perkalian hanya untuk nilai n-i. Caranya adalah untuk genap kita untuk titik genap setelah titik i sama dengan 1 sebelum untuk titik genap setelah titik i sama dengan gitu ya 1 sebelum titik n. Berarti kita masukin untuk menghitung nilai yi, untuk menghitung nilai yi yang dia itu adalah kalau teman-teman bingung hitung y ini apa sih gitu ya. Hitung y ini apa? Berarti perlu saya bikin nanti aja deh. Yang ini persamaan function yang y ini nanti at the end aja. Yang jelas berarti kita bikin y, kemudian untuk y yang dari 2 sampai dengan 2
YI 2, 2, kemudian N-1. 2 ini indexing untuk menandakan kalau misalnya yang kita kalikan ini adalah yang genap ya. Berarti kan adalah 2 sampai N-1 yang genap gitu ya. Berarti sama dengan YI kemudian 2, 2 N-1 dikalikan dengan 4. Oke, ini adalah untuk menghitung saya bikin keterangan ya biar menghitung YI genap. Kemudian YI 3 kemudian N-1 sama dengan YI setelah itu 3, 2 N-1 dikalikan ini ada kelebihan 1. Oke. Dikalikan dengan 2 ini adalah menghitung YI yang ganjil. Ini untuk menghitung YI yang genap, tapi YI yang gitu ya, saya kasih keterangan lagi adalah untuk menghitung YI yang genap, YI indeks lebih dari 1 dan kurang dari N. Ya enggak? Maka dikali YI-nya dikalikan dengan 4. Kemudian yang ini juga sama keterangannya dikalikan tapi dikalikan dengan yang 2. Ini untuk yang ini, kemudian ini adalah untuk yang ini. Maksudnya apa? Coba kita lihat. Ini 3 persamaan 3.10 tadi kalau teman-teman lihat saya cuman merubah nih. Yang atas ini adalah untuk menghitung yang ini aja dulu. Yang ini adalah untuk menghitung nilai integral YI secara keseluruhan. X1, X2, X3, X4, X5 gitu ya. Kemudian tapi kan itu harus dikoreksi nih dari rumus kita. Kalau Y1 dan YN oke lah, anggaplah gitu ya. Anggaplah nggak apa-apa gitu ya, nggak perlu ada koreksi, nggak perlu dikali 4, nggak perlu dikali 2. Tapi untuk YI yang dia genap maka harus dikalikan 4 di sini. Kemudian untuk yang ganjil dia harus dikalikan dengan 2. Ya, yang genap yang dikalikan 4 itu adalah persamaan yang ini nih. Yang ganjil itu adalah persamaan yang ini. Yang dikali 2 yang ini. Oke ya. Nah, berikutnya kalau sudah selesai menginputkan itu, langkah berikutnya langkahnya adalah hitung integral dengan persamaan. Oke, berarti kita disuruh menghitung integralnya. Kita masukkan contohnya adalah hasil, misal ya, hasil sama dengan sum YI dikalikan dengan delta X dibagi 3. Ini kan hasil jumlah toh, hasil jumlah kan. Nih, luas sama dengan delta X dikalikan dengan jumlah dari YI. Makanya di sini saya bikin jumlah YI itu adalah sum YI dikalikan dengan delta X dibagikan dengan 3. YI ini sudah sesuai bentuk yang tadi. Kemudian langkah berikutnya tinggal kita bikin main programnya, karena kita sudah bikin hitung Y gitu ya di sini, maka kita harus bikin main programnya. Oke, saya bikin main programnya, function kemudian Y sama dengan hitung Y, kemudian ini dimasukkan nilai X-nya. Jadi hitung YI ini akan dihitung dengan menggunakan persamaan hitung Y. Nah, persamaan hitung Y itu yang mana? Ya ini yang mau kita bikin gitu ya. Berarti di sini kita bikin Y sama dengan
Persamaannya yang mana? Persamaannya yaitu yang ini tadi, Y sama dengan 10 dikalikan dengan X pangkat 2, ya enggak, ditambahkan dengan 12 dikalikan dengan X ditambah 2. Oke, sip. Setelah itu jangan lupa di N. N yang ini untuk menutup program ini, N yang di bawah untuk menutup program secara keseluruhan. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, tinggal kita tampilkan hasilnya gitu ya, biar enak. Ini sebenarnya udah bisa ditampilin sih sebenarnya, ini tanpa kita tutup. Misal gitu ya, coba kita run, keluar nggak hasilnya? Sebentar, clear CLC. Kita run, apakah keluar hasilnya? Oke, dia error. YI2. Oke. Sintak error di bagian situ. Errornya di bagian sini. Atau ini saya hapus aja ya, biar nggak bikin error. Ini saya hapus, kemudian ini saya hapus. Oke, kita coba run terlebih dahulu programnya, apakah keluar? Sip. Oke, hasilnya adalah 50,953, sama nggak ya dengan hasil yang minggu lalu yang kita menggunakan metode trapezoidal hasilnya. Oke, metode trapezoidal hasilnya 54,8. Kok kita 50 ya? Udah jauh. Oke, incrementnya sudah benar. Oke, sebentar. Kayaknya ini incrementnya bukan genap deh, tapi ganjil menurut saya. Oh ya, sorry, ini harusnya incrementnya adalah ganjil. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini gitu ya, yang ini yang gambar B ini, kalau teman-teman lihat ada berapa titik tuh gitu ya, ada berapa titik nih gitu ya, ganjil nggak? Untuk mencari yang luas 1, untuk yang mencari luas daerah sini gitu ya, dia menggunakan 1, 2, 3 titik. Kemudian untuk mencari yang L2 yang ini, dia juga menggunakan 3 titik, 1, 2, 3. Tapi ada 1 titik yang digunakan berbarengan gitu ya, titik yang ketiga ini. Tapi secara keseluruhan incrementnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Berarti oke, saya perbaiki dulu bukunya. Ini harusnya bukan genap, tapi haruslah adalah ganjil. Oke, makanya kayaknya ini errornya di bagian sini deh. Oke, kita coba incrementnya kita ganti menjadi increment yang ganjil. Misal 13 DN-nya. Kita run, hasilnya berapa? Oke, 54,667 nih, sama nih, yang ini 54,8, tapi setelah diperbaiki dengan Simpson sepertiga rule gitu ya, dapatnya 54,67. Oke, saya koreksi ya teman-teman, untuk Simpson rule itu jumlah incrementnya harus ganjil, sorry ya. Berarti yang di sini yang sudah saya tulis di sini ini udah bener nih tadi gitu ya. Kita mencarinya dengan menggunakan metode yang sudah ada ganjil. Ini udah saya tulis ganjil ya. Yang di atas saya lupa ganti berarti. Oke, sip. Sampai sini udah selesai hitungan kita gitu ya. Biar enak, ini yang akhir gitu ya, seperti biasa saya lebih suka menampilkannya dalam bentuk script gitu ya, biar enak dibaca. Maka saya bisa menggunakan sintak f printf, kemudian saya masukkan hasil integralnya adalah 12, saya masukin 6,4f. F4 ini adalah desimal di belakang koma, 6 ini adalah jumlah angka, F ini adalah bilangan fix. Kalau misal kalian bingung, silahkan ditonton video penjelasan saya sebelumnya. Kemudian kita tutup dengan N. Baru kita masukin nilai yang mau dimasukkan. Nilai yang dimasukkan di sini adalah yang hasil. Setelah itu baru kita tutup, baru kita run. Oke, hasil integralnya adalah 54,6667. Kurang lebih seperti itu. Coba kita buka semua persamaannya gitu ya. Kita buka semua persamaannya.
Ini saya ganti seperti ini, kemudian ini nilai delta X nya saya buka, nilai hitung Y nya juga saya buka, hitung Y yang genap dan yang ganjil saya buka, hasilnya juga saya buka. Coba kita lihat di run. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi nilai X nya yang akan dia hitung itu adalah dari 0 sampai 2 dengan banyak incrementnya adalah ganjil 13 tadi. Kemudian dari sini dia menghitung nilai delta X nya yang nanti digunakan untuk menghitung persamaan yang ini. Delta X nya dapat segini, bebas kalian bisa menggunakan X2 dikurang X1, X3 dikurang X2 gitu ya, boleh. Kemudian YI nya ini adalah ini adalah nilai YI yang belum dikoreksi. Jadi nilai YI ini adalah dimana dia tidak mengkoreksi persamaan YI untuk yang kedua sampai ke N-1 gitu ya. Nah, setelah dia koreksi, maka persamaan yang kedua itu harusnya dikalikan 4 nih yang tadi. Untuk yang genap dia dikalikan dengan 4. Yang genap, setiap yang genap dia kalikan dengan 4. Yang genap yang mana? Yang ini. Kemudian yang ini gitu ya. Yang ini dikalikan 4 hasilnya adalah segini. Kemudian 10 ini dikalikan 4 hasilnya segini. Jadi persamaan yang ini dia koreksi. Untuk X-nya yang mulai dari 2 sampai dengan N-1 gitu ya, maka harus dikalikan dengan 4 untuk yang genap. Nah, setelah dikoreksi ini juga belum tepat karena yang ganjilnya ini belum dikalikan dengan 2, makanya dikoreksi dengan persamaan yang ini tadi gitu ya. Dikoreksi dengan persamaan yang harus dikalikan dengan 2 ini. Yang ganjil harus dikalikan 2. Hasilnya adalah yang ini. Contoh, ini adalah yang ketiga, yang ganjil. Ini kan 1, 2. Yang 2 udah dikalikan 4, yang ketiga dikalikan ganjil. Maka hasilnya adalah ini. Kemudian 14 ini yang ganjil dikalikan 2, hasilnya 28 ini. Nah, setelah kita udah mengkoreksi nilai YI-nya gitu ya dari awal sampai akhir, udah semuanya, baru kita masukkan ke persamaan terakhir. L sama dengan delta X dibagi 3 dikalikan dengan jumlah dari YI. Jumlah dari YI-nya. Jadi delta X dibagi 3 dikalikan dengan sum YI gitu ya. Kalau kita mau menampilkan sum YI aja gitu ya, boleh gitu ya. Coba kita masukkan jum YI, misal saya ngomong itu adalah sum dari YI. Coba kita run. Nanti kita dapat jumlah YI nya gitu ya. Nah, yang ini tadi yang kita jumlahin itu adalah segini. Itu adalah jumlah YI-nya aja atau jumlah YI yang ini. Jumlah YI ini. Nah, perhatikan untuk mencari luasannya harus dikalikan dengan delta X dibagi 3. Nanti sum YI-nya udah kita koreksi dengan delta X dibagi 3. At the end, terakhir gitu ya, nanti kita dapat hasil integralnya adalah ini. Hasil integralnya adalah 54,6667. Oke? Sip. Nanti kita coba bandingkan hasil integral ini yang trapezoidal, kemudian yang Simpson rule. Ini kan secara numeris nih gitu ya. Kita coba dengan menghitung langsung dengan menggunakan sintak built-in function yang ada di dalam Octave maupun MATLAB. Apakah sama hasilnya atau nanti akan jauh lebih baik. Coba misal ini kan kita dengan menggunakan incrementnya 13, 54,667. Coba kita gedein lagi incrementnya. Kita bikin 113, ini kan ganjil. Nanti hasilnya berapa? 54,667 juga gitu ya. Kita kecilin lagi. Ini gitu ya. Kita run. Dia nge-running. Nah, hasilnya adalah 54,6667. Kalau yang tadi ada 6667 ya, 66667. Nah, semakin kecil incrementnya maka makin mendekati dari nilai yang sebenarnya. Nah, ini kita coba nanti bandingkan dengan hasil yang tidak menggunakan numeris seperti ini, tidak menggunakan trapezoidal sama Simpson. Kita coba dengan menggunakan built-in function yang ada di Octave, tapi di video-video berikutnya. Oke, gimana teman-teman? Apakah kalian ada yang ingin ditanyakan dengan pembelajaran pada video kita kali ini? Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nanti kita diskusi lebih lanjut di kolom komentar. Oke? Untuk video berikutnya kita akan
ada exercise, kita menghitung waktu tinggal reaktor yang pada contoh 3.2 dengan menggunakan metode Simpson. Kalau di sebelumnya kita sudah menyelesaikan contoh 3.2 ini dengan menggunakan trapezoidal, nanti kita bandingkan dengan Simpson rule di video berikutnya. Oke? Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like dan di subscribe. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Siapa tahu ini bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.